Kesempatan sore hari ini kita ada di akhir bulan Februari. Kita mau bersama-sama melihat tema bulan Februari adalah mengenai love, adalah kasih dan cinta, kasih atau cinta. Kita sudah bersama-sama mempelajari bahwa kita harus mengasihi musuh kita, love your enemy. Minggu kedua, mengandalkan Tuhan. Minggu yang ketiga kemarin kita sudah sama-sama berbicara tentang kasih Allah. Dan minggu yang keempat, akhir ini kita akan bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi saya adalah power of love atau kekuatan cinta, kekuatan kasih. Dalam perjanjian lama kita berbicara tentang kasih, ada banyak sekali arti. Dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana kasih itu dijabarkan dalam berbagai macam bentuk, dan kasih ini digambarkan dalam beberapa bentuk, yaitu antara lain kasih yang terjalin antara keluarga, antara sesama, antara umat Israel dan juga dengan orang-orang asing di dalam perjanjian lama. Tetapi terlebih dari itu, kasih yang ditekankan di dalam perjanjian lama adalah tentang kasih terhadap Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Pada sore hari ini kita berbicara tentang kasih, kekuatan cinta atau kekuatan kasih. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena kita melihat firman Tuhan sendiri berkata bahwa cinta itu kuat seperti maut. Dan tidak ada yang bisa memadamkan cinta. Tidak ada yang bisa memadamkan kasih. Tidak ada yang bisa memadamkan sekalipun bencana, sekalipun bahaya, sekalipun ada situasi-situasi yang keluarga, kasih terhadap sesama, kasih antara bos dan anak buah, kasih antara tuan dan pengerja, kasih antara sesama, kasih antara kita dengan lingkungan di mana kita tinggal, masyarakat, itu mulai redup, mulai berkurang. Dan kasih ini hanya sekedar lip service. Kasih mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mudah untuk dihotbahkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih ini begitu luar biasa. Siapapun dia, dari manapun dia berasal, apapun statusnya, apapun latar belakangnya, semua orang merindukan, mengharapkan, menginginkan yang namanya kasih. Tetapi dalam implementasinya, banyak orang justru tersakiti juga karena kasih. Jadi kita berbicara tentang power of love, kita sedang berbicara tentang kekuatan cinta, kekuatan kasih. Kekuatan cinta itu bisa membawa kita melakukan hal-hal yang benar. Kekuatan cinta atau kasih itu juga bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengelola kekuatan dari cinta ini sehingga dia tidak sekedar menghancurkan kehidupan kita, tetapi betul-betul menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang membangun, sehingga hidup kita terus menikmati kekuatan cinta secara positif. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam bagian ini Bapak Ibu, kekuatan kasih, kasih sejati. Rasul Paulus berbicara tentang begitu banyak karunia-karunia. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang hidup dengan latar belakang yang luar biasa karena mereka hidup dalam suatu wilayah, yaitu daerah yang sangat amat strategis karena merupakan daerah perdagangan. Di kota Korintus ini kita melihat bagaimana orang hidup secara bebas. Orang hidup secara bebas, memperlakukan segala sesuatu secara bebas. Dan banyak orang yang akhirnya terjebak di dalam berbagai macam perdebatan. Jemaat-jemaat Korintus adalah jemaat-jemaat yang kafir, jemaat-jemaat yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi pada akhirnya jemaat ini dilayani, diinjili, dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Sebagai satu-satunya jemaat yang latar belakang bukan Yahudi, mereka hidup di dalam kebudayaan Yunani. Satu kebudayaan di mana mereka mencintai, mereka menyembah dewa cinta. Dewa cinta ini mereka junjung tinggi di atas segala-galanya. Dan mereka mengabaikan segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Di balik penyembahan berhala yang mereka lakukan di kota Korintus, Rasul Paulus juga mengingatkan mereka tentang begitu banyak perdebatan, begitu banyak sikap hidup yang menduniawi, karena masing-masing lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya materi, sehingga menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Di samping itu juga ada banyak hal yang terjadi di mana jemaat Korintus lebih mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan kerohanian mereka. Sehingga Rasul Paulus harus hadir di sana untuk memberikan pengajaran kepada jemaat yang ada di sana sehingga mereka tetap hidup di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah berbicara tentang karunia. Di pasal yang ke-12 kita melihat dan kita membaca bagaimana Rasul Paulus, bagaimana jemaat Korintus, mereka berdebat tentang berbagai macam karunia. Rasul Paulus tidak menyerahkan. Karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan adalah merupakan sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk saling membangun di dalam jemaat. Karunia-karunia yang ada, yang dianugerahkan Tuhan adalah untuk selalu senantiasa memuliakan Tuhan. Tetapi realita yang terjadi justru terbalik. Karunia-karunia yang dianugerahkan di dalam jemaat Korintus justru disalahartikan. Sehingga jemaat di Korintus menjadi jemaat yang eksklusif. Satu dengan yang lain saling membanggakan karunia demi karunia yang dipercayakan kepada mereka. Ada karunia untuk menginjil, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk berbahasa lidah, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk memulihkan, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menginjil. Tetapi pada akhirnya mereka menyalahgunakan semua karunia ini. Mereka menjadikan karunia-karunia ini sebagai suatu kebanggaan. Bukan untuk saling membangun, bukan untuk saling menopang, bukan untuk saling mendukung, tetapi justru saling menjudgment satu dengan yang lain. Karena itu Rasul Paulus kembali menekankan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kekuatan cinta itu bisa menjadi berkah, tetapi kekuatan cinta juga bisa menghancurkan seseorang. Ketika kekuatan cinta tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan benar, tidak dikelola sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu poin yang pertama, agar kita bisa mengalami kekuatan cinta atau kasih di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, meminta kepada kita bagaimana supaya kita benar-benar mengelola kekuatan cinta ini dengan baik dan benar. Tidak ada cara lain selain menghadirkan ketulusan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kekuatan power yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka tidak ada lain. Kita harus hadirkan ketulusan. Berbicara tentang ketulusan, kita berbicara tentang kata ketulusan. Ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Supaya kita tidak bermuka dua. Supaya kita tidak munafik. Supaya kita tidak terjebak di dalam yang namanya penipuan. Ketulusan kita berbicara tentang suatu keikhlasan. Ketulusan kita berbicara tentang hidup apa adanya. Hidup yang bukan dibuat-buat. Hidup harus sesuai dengan standar yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak membawa apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperlengkapi. Karena itu kasih ini akan tetap benar-benar kita nikmati, kita rasakan, bahkan dapat kita impartasikan kepada orang lain ketika hadirnya ketulusan. Banyak orang hari ini ingin memberi, ingin melakukan sesuatu karena ada motivasi-motivasi terselubung. Jemaat di Korintus pun melakukan hal yang sama. Ada motivasi-motivasi terselubung.
Ada yang berupaya berusaha melalui karunia, melalui talenta yang ada. Bukan untuk saling membangun jemaat yang satu dengan yang lain. Tetapi itu menjadi senjata bagi mereka yang mengalami karunia demi karunia. Untuk menjudgment, untuk menghakimi, untuk merendahkan orang yang lain. Rasul Paulus melihat ini menjadi sebuah bencana di dalam kehidupan berjemaat. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus agar kasih yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dapat dikelola dengan baik. Kasih ini hanya akan dapat dikelola dengan baik ketika hadirnya ketulusan. Banyak orang hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengalami yang namanya bencana demi bencana. Bencana yang terjadi baik di dalam keluarga, bencana yang terjadi di dalam pekerjaan sebagai seorang karyawan dan bos, majikan dan anak buah. Bahkan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakan kepada setiap kita. Entah itu di dalam pelayanan, karena tidak hadirnya ketulusan. Rumah tangga demi rumah tangga, suami istri memiliki ekspektasi yang berbeda. Sehingga seringkali segala sesuatu yang dilakukan di dalam rumah tangga, entah itu suami, entah itu istri, karena adanya ekspektasi yang diharapkan dari satu dengan yang lain. Ketika ekspektasi itu tidak didapat, ketika harapan itu tidak dicapai, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Sehingga timbul yang namanya konflik. Kasih tiba-tiba berubah menjadi bencana. Begitupun sebaliknya anak dan orang tua. Karena tidak hadirnya ketulusan, anak-anak melakukan segala sesuatu dengan harapan-harapan yang luar biasa agar mendapatkan begitu banyak apresiasi dari orang tua. Bahkan juga karyawan, bahkan juga sebagai bos, manajer di sebuah perusahaan. Ada ekspektasi-ekspektasi yang menjadi harapan dari semua orang. Ketika ketulusan, tidak hadirnya ketulusan di sana, kita melihat terjadi yang namanya pertikaian, terjadi yang namanya ketersinggungan, terjadi yang namanya saling menjudgment, saling menghakimi, saling menyalahkan, mencari pembenaran diri, siapa yang benar dan siapa yang salah. Sehingga kasih, kekuatan kasih sendiri menjadi luntur di antara suami istri, di antara tuan dan majikan, di antara anak dan ayah maupun ibu. Pentingnya hadir ketulusan di dalam keluarga. Rasul Paulus menekankan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Jadi kekuatan kasih, Bapak Ibu, segala sesuatu bisa kita lakukan. Kita punya karunia, berbagai macam karunia. Tetapi kalau tidak ada kasih di dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka kasih itu menjadi tidak berarti. Ayat yang kedua, bahkan sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, kita memiliki begitu banyak pengetahuan, kita memiliki yang namanya karunia-karunia untuk menyingkapkan berbagai macam rahasia. Bahkan firman Tuhan tegaskan kepada kita semua, sekalipun kita memiliki itu semua, ketika kita tidak ada yang namanya ketulusan, ketika tidak hadirnya namanya ketulusan, maka semua yang kita lakukan itu menjadi tidak berguna. Pentingnya ketulusan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah untuk terus memupuk, adalah untuk terus membangun kekuatan cinta itu, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika hadirnya ketulusan di dalam rumah tangga, maka kita akan merasakan damai, sukacita, kebahagiaan yang telah Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Ketika adanya ketulusan di dalam pekerjaan yang dianugerahkan dan dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan terjebak dengan rasa bersungut-sungut. Kita tidak akan terjebak dengan berbagai macam kekesalan, kekecewaan, bahkan kepahitan. Permasalahannya hari ini tidak hadirnya ketulusan, ada begitu banyak orang menjadi kecewa. Banyak orang
menjadi kecewa ketika usaha, upaya yang dia lakukan, yang dia kerjakan tidak mendapatkan apresiasi. Banyak orang mengalami kepahitan meninggalkan Tuhan. Ketika tidak hadirnya ketulusan, maka semua orang terjebak di dalam yang namanya rutinitas keagamaan sehingga mengalami kemunduran rohani dan meninggalkan Tuhan. Ketulusan, hanya ketulusanlah yang akan menghindarkan kita dari berbagai macam luka, dari berbagai macam kepahitan, dari berbagai macam kesakitan, dari berbagai macam kemarahan, dari berbagai macam akar pahit yang kita alami dan kita hadapi. Konflik yang terus berkepanjangan di dalam kehidupan manusia karena adanya ketidaktulusan. Kita mudah tersinggung karena tidak hadirnya ketulusan. Kita mudah marah karena tidak hadirnya ketulusan. Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa kasih tidak hanya sekedar lip service, kasih tidak hanya sekedar dibicarakan, dihotbahkan, diajarkan, tetapi kasih harus diwujud nyatakan di dalam satu tindakan yang real. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Jadi hilangnya ketulusan mendatangkan bencana, sehingga kekuatan cinta, power of love, yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang, tua, muda, kecil, dan besar, itu menjadi terkikis, menjadi redup akhir-akhir ini. Firman Tuhan juga di dalam Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, kasih kian hari akan semakin menjadi dingin. Salah satu kriteria akhir zaman adalah bahwa kasih manusia itu akan semakin dingin. Mengapa kasih manusia semakin dingin? Karena diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, tantangan hidup, persoalan hidup, beban berat yang terjadi baik di dalam rumah tangga, baik yang terjadi dalam pekerjaan, baik yang terjadi di dalam studi, baik yang terjadi di dalam pelayanan, baik yang terjadi di dalam semua lini kehidupan, membuat kasih itu menjadi dingin. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak hadirnya ketulusan. Ketika hadirnya ketulusan di dalam semua tugas tanggung jawab yang hari ini kita jalani, yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tetap survive. Kita akan tetap menunjukkan kepada dunia, kepada sesama, kepada keluarga kita, kepada rekan sekerja kita, kepada rekan sepelayanan kita, kepada anak-anak kita, bahwa kekuatan cinta, power of love, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikendalikan oleh masalah, tidak dapat dikendalikan oleh pergumulan, tidak dapat dikendalikan oleh beban, pergumulan apapun yang terjadi. Itu bila hadir yang namanya ketulusan. Ketulusan ini sangat amat penting. Banyak orang hari ini mau menolong seseorang. Banyak orang hari ini untuk mau melakukan bakti sosial. Banyak orang hari ini ingin melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat, hanya ingin untuk mendapatkan yang namanya pujian. Hanya ingin untuk mendapatkan yang namanya penghargaan. Ketika kita terjebak dan melakukan hal-hal ini, kita menolong orang hanya karena kita ingin untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan pujian. Hanya tinggal masalah waktu. Lambat atau cepat, cepat atau lambat, kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Agar kita tidak mengalami yang namanya kekecewaan, ketika kita ingin memberi, beri. Ketika kita ingin untuk melayani, melayani. Dengan kesadaran bahwa kita melayani karena panggilan, bukan karena program. Kita mengasihi bukan karena siapa kita, tetapi karena kita terlebih dahulu telah dikasihi oleh Tuhan. Kita mengampuni bukan karena kita hebat, tapi kesadaran bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian
kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Ini semua akan terjadi ketika hadirnya ketulusan. Ketika ketulusan ada di sana, segala sesuatu yang kita lakukan, dihargai atau tidak dihargai, dihormati atau tidak dihormati, disanjung atau tidak disanjung, dipuji atau tidak dipuji. Ketika hadirnya ketulusan, maka kita akan menikmati segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kita tidak akan terjebak di dalam yang namanya kepahitan dan kemarahan, ketersinggungan, dan lain sebagainya. Jadi power of love ini harus dikelola dengan baik. Power of love harus ditata dengan baik. Itu dengan menghadirkan ketulusan. Belajar tulus tidak mudah. Banyak orang berkata kepada saya, Pak Misrael, nggak mudah. Tapi kembali lagi saya mau katakan kepada kita, lakukanlah sesuatu yang Bapak Ibu anggap tidak mudah. Dan Bapak Ibu akan melihat, mengalami, merasakan berbagai macam mukjizat yang Tuhan buat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana supaya kita mengalami, dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola dan mengalami power of love di dalam seluruh lini kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua yang Rasul Paulus nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah menghadirkan yang namanya keterbukaan. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, di sana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Konflik yang berkepanjangan di seluruh dunia karena tidak hadirnya keterbukaan. Peperangan, kerusuhan, demo yang berkepanjangan, bahkan tawuran yang berkepanjangan karena tidak hadirnya keterbukaan. Keterbukaan adalah hal yang harus kita lakukan. Tidak hadirnya keterbukaan, power of love, kekuatan cinta, kekuatan kasih, itu menjadi redup hingga hari ini. Banyaknya pertikaian karena tidak hadirnya keterbukaan. Kita lihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita melihat bagaimana bangsa kita, negeri kita yang kita cintai. Hari ini kita bersyukur karena di mana-mana kita melihat hari ini keterbukaan. Zaman informasi yang begitu luar biasa, masif. Hari ini tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan, dapat diumpitin. Tidak ada. Semua terbuka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan, kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hidup ini akan baik, hidup ini akan baik-baik saja. Hidup ini kita akan terbebas dari yang namanya pergumulan. Kita akan terbebas dari yang namanya persoalan. Kita akan terbebas dari yang namanya pergumulan hidup. Tidak. Keterbukaan ini sangat amat penting. Baik di dalam rumah tangga suami dan istri. Konflik terjadi karena seringkali terjadi karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang akhirnya gugat cerai. Suami menggugat istri, istri menggugat suami. Perceraian hari ini begitu marak di luar sana. Karena antara suami dan istri masing-masing tidak terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan keterbukaan? Kita harus jujur terhadap pasangan kita.
Suami harus jujur terhadap istri, istri harus jujur terhadap suami. Hal-hal yang simpel di dalam rumah tangga seringkali terjadi, berbicara masalah keuangan, seringkali terjadi konflik. Suami yang bekerja berharap bahwa istri mampu mengelola keuangan dengan baik. Suami lupa bahwa kebutuhan demi kebutuhan makin hari makin meningkat. Ini bisa menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Di dalam pekerjaan, itu pun sama. Sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang bos, sebagai seorang karyawan, bisa ada salah interpretasi antara bos, antara karyawan. Begitupun sebaliknya, anak dan ayah. Ketika tidak hadirnya keterbukaan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam setiap hal yang hari ini kita lakukan dan kita kerjakan, siapapun kita bisa salah menginterpretasi. Ketika kita salah menginterpretasi sesuatu yang disampaikan, entah itu suami, istri, anak, bos, kita sebagai karyawan, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, itu bisa menimbulkan masalah. Itu bisa menimbulkan konflik. Sehingga power of love menjadi terkikis di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita kesabaran. Kita perlu sabar. Kita berbicara tentang kesabaran. Ini kita harus lapang dada. Kita harus menerima kekurangan dari pasangan kita. Kita harus menerima kekurangan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita. Tuhan mendesain kita sebagai insan. Kita punya segudang keterbatasan, kita punya segudang kekurangan. Dan kita berusaha untuk menghindari dari yang namanya konflik adalah satu kemustahilan. Karena itu tidak ada cara lain selain kita menerima kelemahan, kekurangan dari rekan-rekan kita. Itu yang akan meminimalisir sehingga power of love itu menjadi nyata di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Bahkan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sabar, tetapi juga kasih itu murah hati. Memberi. Jadi menghadirkan keterbukaan di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus saling tolong-menolong. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling menerima. Saling. Ada gaya hidup saling. Saling mendorong, saling mendukung. Saling membangun, saling memotivasi. Ini harus hadir di dalam seluruh lini kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia mau berkorban bagi kita. Kasih-Nya dianugerahkan kepada kita. Dia tidak melihat kekurangan kita, dia tidak melihat keterbatasan kita. Dia menerima kita apa adanya. Nah, hal ini juga yang Rasul Paulus tekankan ketika hadirnya keterbukaan di dalam rumah tangga. Ketika hadirnya keterbukaan di dalam pelayanan, di dalam jemaat, di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam segala tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakan kepada kita. Maka kita akan melihat power of love itu mendapatkan tempat sehingga hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Keterbukaan. Kita harus terbuka satu dengan yang lain. Terjadinya kesimpang siuran informasi. Hari ini, itu harus diluruskan. Harus ditata. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik di dalam segala hal yang hari ini kita lakukan dan kita kerjakan. Cemburu. Banyak orang hari ini cemburu. Kita harus mendorong. Kalau ada orang lain berhasil, kita harus mendorong. Kita harus ikut bersuka cita. Kita harus ikut berbangga dengan keberhasilan orang lain. Bukan sebaliknya kita iri. Bukan sebaliknya kita sirik. Bukan sebaliknya kita justru mencari cara untuk merendahkan. Bahkan menghancurkan, bahkan menghambat rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di dalam jenjang kesuksesan.
Ketika ini kita lakukan, kita akan melihat kekuatan cinta itu luar biasa. Power of love itu. Kita membuat power of love itu menjadi real. Kita membuat power of love itu menjadi nyata di dalam seluruh lini kehidupan kita. Cemburu ini bisa merusak power of love itu. Kekuatan cinta itu. Kekuatan kasih itu. Karena itu mari kita benahi diri, kita memperbaiki diri. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika ada keterbukaan, kita tidak memegahkan diri. Kasih. Tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri. Sadar bahwa segala sesuatu yang hari ini kita miliki. Sadar bahwa hikmat, kepintaran, kita bisa mengusir setan, kita bisa menginjil, kita bisa melayani, kita bisa melakukan pekerjaan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Sadar bahwa ini semua adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hanya inilah yang akan mendorong kita. Hanya inilah yang akan memampukan kita. Sehingga kita tetap berjalan di dalam relnya Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpang dari relnya Tuhan. Mari hadirkan keterbukaan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ia tidak melakukan yang tidak sopan. Keterbukaan. Mengapa hari ini etika manusia semakin bobrok? Mengapa hari ini moral manusia semakin bobrok? Mengapa manusia hari ini sudah berlaku tidak sesuai dengan kaidah, norma, dan aturan yang ada di dalam dunia ini? Karena tidak hadirnya keterbukaan. Anak-anak hari ini mengkonsumsi narkoba karena dia tidak mendapatkan yang namanya keterbukaan di antara suami dan istri. Hari ini terjadi yang namanya pemberontakan, pembunuhan, dan lain sebagainya karena ada begitu banyak orang yang sudah tidak hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ini sangat amat penting bagi kita. Ketika hadirnya keterbukaan, kita berbicara tentang apa penerimaan. Kita harus saling terbuka satu dengan yang lain. Keterbukaan inilah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tanpa adanya keterbukaan, kita membuat diri kita tersandung. Kita membuat diri kita menjadi orang-orang yang mengalami kemunduran, baik secara rohaniah maupun secara batiniah. Karena kita tersiksa. Ketika beban, kita punya pergumulan. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya banyak masalah, Tuhan mau kita terbuka. Tapi kita harus terbuka pada alamat yang tepat. Kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Banyak orang hari ini terbuka, tetapi tidak pada waktu yang tepat, tidak pada orang yang tepat, dan tempat yang tepat. Mendatangkan bencana, bukan solusi dan jalan keluar. Karena itu pentingnya kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus terbuka. Tetapi lebih dari itu, terbuka kepada Tuhan. Kita terbuka kepada Tuhan. Kalau kita terbuka, Bapak Ibu, samping kepada manusia yang kita percayai, orang yang kita percayai, orang yang kita anggap dia dapat dipercayai, maka ada pribadi yang lain yang dapat diandalkan di dalam segala hal, yaitu Tuhan. Kalau kita terbuka kepada manusia, seringkali manusia kilaf. Sadar atau tidak sadar, manusia seringkali banyak kilafnya, sehingga menceritakan kepada orang lain hal-hal yang tidak sepantasnya dia ceritakan. Karena itu saya menganjurkan kepada kita, mari terbukalah sama Tuhan. Terbuka kepada pasangan kita, terbuka kepada rekan-rekan kita. Tapi lebih dari itu, terbuka kepada Tuhan. So, ketika kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, kita terbuka sama Tuhan. Tuhan tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Tetapi Tuhan hadir untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang kita alami. Firman Tuhan juga berkata demikian, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika ada keterbukaan, Bapak Ibu, kita terbebas dari yang namanya kemarahan. Kita terbebas dari yang namanya kita menyimpan sampah-sampah orang lain. Berapa banyak orang di luar sana yang hari ini, karena ulah orang lain, karena perbuatan orang lain, dia tersakiti, dia terluka.
Dia tetap memendam kepahitan ini, dia tetap memendam kemarahan ini. Orang lain yang melakukan hal-hal ini yang menyakiti dan melukai dia, santai-santai. Tetapi justru orang yang menyimpan ini, dia makin terpuruk. Banyak orang yang hari ini kita lihat sebagai teman, sadar tidak sadar, teman-teman kita, rekan-rekan kita, seringkali lewat sikap mereka, canda tawa mereka, membuat kita terluka, membuat kita tersinggung, membuat kita marah, membuat kita tidak nyaman, membuat kita hilang damai sejahtera, membuat kita hilang sukacita. Nah, banyak orang yang hari ini disandra oleh ini. Kenapa? Karena dia tidak terbuka. Seharusnya kita sebagai seorang sahabat yang baik, teman yang baik, rekan yang baik, seharusnya kita berkata, kita menegur dia. Jadi keterbukaan ini saling menegur, saling mengingatkan. Bukan saling menghakimi. Kita menegur, teman, perkataanmu tadi melukai kulo. Teman, perkataanmu tadi menyakiti kulo. Iya, keterbukaan itu sangat amat penting. Jangan kita pendam. Jangan kita mau menjadikan itu sampah orang lain, itu menjadi racun bagi diri dan hidup kita. Membunuh karakter kita, membunuh potensi kita, membunuh semangat kita. Seberapa banyak orang yang hari ini tersandra. Melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mari kita lepaskan. Hadirkan keterbukaan di sana. Jangan membiarkan, jangan memadamkan power of love. Itu meredup di dalam hidupmu. Jangan membiarkan power of love itu ditentukan oleh temanmu, oleh rekanmu, oleh suamimu, oleh anakmu, oleh materi, oleh apapun itu, oleh pekerjaanmu, oleh situasi, oleh apapun itu. Biarkan kekuatan cinta yang dari Tuhan itu memampukan hidupmu dengan terbuka di hadapan hadirat Tuhan, bahkan juga terbuka kepada sesama. Jadi sekali lagi kita kedepankan gaya hidup saling ini. Harus kita kedepankan, harus kita lakukan. Jadi keterbukaan ini menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tidak menumpuk berbagai macam hal yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Mari kita lakukan ini bila kita ingin melihat hari-hari hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Hari-hari hidup kita penuh dengan sukacita. Hari-hari hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Itu akan terjadi di dalam seluruh lini kehidupan kita ketika hadirnya keterbukaan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini. Bagaimana kita mengelola atau menata serta mengalami power of love dalam seluruh lini kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah menghadirkan kasih abadi. Kita harus menghadirkan kasih abadi. Poin yang pertama, poin yang kedua, Bapak Ibu mungkin kita berkata, Pak Misra, saya sudah lakukan. Tetapi poin yang ketiga, Bapak Ibu, ini menuntut saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menghadirkan kasih abadi. Siapapun kita, apapun status kita, kita terbatas sebagai manusia biasa. Kita hanyalah insan manusia biasa yang punya segudang keterbatasan. Saya sadar tidak sadar, apa yang saya anggap baik, belum tentu Bapak Ibu anggap baik. Apa yang bagi saya benar, belum tentu menurut Bapak Ibu Saudara sekalian benar. Sehingga sadar tidak sadar, dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami begitu banyak gesekan. Gesekan-gesekan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali membuat kita kehilangan sekali lagi. Kehilangan mood. Kehilangan mood dalam berbagai macam hal. Sekali lagi, kehilangan mood di dalam segala hal itu bisa berdampak baik secara jasmania maupun secara rohania. Karena itu di dalam ayat yang ke-7 di sini menghadirkan kasih abadi. Di sini kita berbicara tentang kasih abadi. Kasih abadi itu menghadirkan. Kasih abadi itu menghidupkan yang namanya karunia. Ayat yang ke-7a, ia menutupi segala sesuatu. Kasih abadi di sini Bapak Ibu, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menerima pasangan kita apa adanya, kasih yang menerima teman kita apa adanya, kasih yang menerima musuh kita sekalipun, kasih yang menerima orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, kasih yang menerima rekan-rekan kita yang mungkin merendahkan kita, kasih yang menerima orang lain,
karena perlakuan-perlakuan yang tidak manusia yang kita alami dan kita hadapi. Ini kasih menutupi segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Tidak berarti bahwa kita mengkompromikan segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu di sini Bapak Ibu artinya bahwa kita menerima dia apa adanya. Bukan karena ada apanya. Menutupi segala sesuatu, kita menerima pasangan kita apa adanya. Anak kita apa adanya. Banyak hari ini orang-orang yang hari ini coba untuk memperbandingkan suami istri, coba untuk memperbandingkan istrinya dengan istri orang lain. Begitupun sebaliknya, istri coba untuk memperbandingkan suaminya dengan suami orang lain. Anak-anak pun sama, mencoba untuk memperbandingkan orang tuanya dengan orang tua yang lain. Karyawan pun sama. Sebagai seorang karyawan kita coba untuk memperbandingkan perusahaan di mana kita bekerja dengan perusahaan yang lain, karyawan dengan karyawan-karyawan yang lain. Karena kita mendapatkan input, kita mendapatkan masukan, kita mendapatkan informasi-informasi yang mengenakan telinga kita. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita terjebak di dalam yang namanya gosip. Gosip hari ini. Kita lihat, gosip katanya semakin digosok semakin sip. Bapak Ibu, tetapi itu nilai-nilai dunia. Kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil, kita dipilih bukan untuk menggosipkan orang. Tetapi bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipilih, kita dipanggil sebagai seorang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak. Kita adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai keabadian. Sebagai seorang yang sudah menghidupi kebenaran, Tuhan menuntut saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita hidup dengan bijaksana. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, ada hal-hal yang perlu kita bagikan. Tetapi ada hal-hal yang tidak perlu kita bagikan. Yang tidak membuat konflik. Baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam masyarakat, baik di dalam pelayanan, baik di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini. Ini berbicara tentang apa? Pengorbanan. Tidak enak Bapak Ibu. Memang tidak enak. Tetapi kasih menutupi segala sesuatu. Kita mencoba untuk menutupi segala sesuatu. Berbicara tentang apa? Penderitaan. Tapi penderitaan bukan karena kesalahan, karena kejahatan. Tetapi karena kebenaran. Karena kebenaran saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dihina, kita direndahkan, kita diolok. Kita tidak dianggap. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau kita serahkan kembali kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa hadirkan kasih abadi. Karena kasih abadi menumbuhkan, memperpanjang karunia. Karunia apa? Power of love tadi. Sehingga terus bertumbuh. Orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Wah, luar biasa ya. Dia sudah digosipkan. Dia sudah dikata-katain dengan kata-kata yang tidak manusiawi. Tetapi dia tetap menunjukkan kasihnya. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, jikalau ada orang yang membencimu, berdoalah baginya. Ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa jangan ungkit-ungkit masalah orang. Jangan lihat-lihat kesalahan orang. Tetapi berdoalah bagi dia. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau dia menampar pipimu, berikan juga pipimu yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan. Kecenderungan manusia adalah ketika diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Seringkali ingin membalas, seringkali ingin memberontak, seringkali ingin untuk melawan. Inilah natur manusia. Tetapi kembali lagi Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih agar kita dapat mempertahankan power of love ini di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, maka kasih ini Bapak Ibu, hadirkan kasih abadi. Kasih abadi akan memperpanjang karunia. Itu di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, dari bagian poin yang ketiga ini adalah kasih abadi. Bapak Ibu, itu menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Kasih abadi menumbuhkan iman kita kepada Tuhan.
Ayat yang ke-7b firman Tuhan berkata, percaya segala sesuatu. Jadi menumbuhkan iman. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan, pergumulan, persoalan hidup seringkali terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak sedang mengizinkan itu untuk kita ditindas. Tuhan mengizinkan itu bukan supaya kita membuat hidup kita terpuruk, membuat hidup kita menjadi tidak stabil, tetapi Tuhan sedang mendidik kita untuk membawa kita memproses karakter kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Tuhan sedang membawa kita supaya kita naik level. Berapa banyak orang hari ini yang melihat masalah, melihat pergumulan, melihat tantangan hidup, melihat persoalan hidup dengan kacamatanya sehingga undur dari Tuhan. Karena tidak hadirnya kasih abadi di sana. Kasih abadi inilah yang akan memampukan kita, menolong kita sehingga kita tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Mata iman kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Jadi kasih abadi ini menumbuhkan iman kita. Seharusnya kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi. Bukan bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya sudah melakukan A, saya sudah melakukan B, saya sudah melakukan C. Saya sudah melakukan yang the best, tetapi kenapa ini yang harus saya alami, Tuhan? Ketika tidak hadirnya kasih abadi, kita akan bertanya seperti ini. Tetapi ketika hadirnya kasih abadi, kita akan mengubah pola pertanyaan kita. Terima kasih Tuhan, buat masalah pergumulan yang hari ini terjadi. Saya percaya bahwa Engkau izinkan ini semua terjadi untuk membawa saya, untuk membentuk saya, untuk menata saya, untuk mengelola lini-lini kehidupan saya yang belum saya mampu ubahkan dari masa ke masa. Jadi kita harus melihat ini. Bapak Ibu, menumbuhkan, jadi percaya segala sesuatu, bahwa apapun yang terjadi itu atas izin Tuhan. Karena Tuhan mau, maka semuanya terjadi. Itu sebabnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan yang biasa, tetapi Allah di dalam Kristus Yesus memberikan jalan keluar ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dicobai. Nah, hadirnya kasih abadi inilah yang akan memampukan kita untuk melihat dengan perspektif yang berbeda. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mengharapkan segala sesuatu. Hadirnya kasih abadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus memberi rasa optimisme bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita positive thinking. Kita tidak berpikir negatif. Kita akan berharap, terus berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin situasi, sekalipun mungkin keadaan sulit dan tidak mungkin. Tetapi tidak bagi orang yang menghadirkan kasih abadi. Dia akan terus menatap kepada apa yang menjadi rencana ilahi Tuhan. Apa yang menjadi master plan-nya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mewujud nyatakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Bukan rencana dan kehendakku. Itu kalau ada hadir di sana. Hadir dalam seluruh lini kehidupan kita. Kasih abadi. Dan yang keempat, hadirnya kasih abadi, sabar menanggung segala sesuatu. Kita diajar untuk sabar menanggung segala sesuatu. Nggak mudah. Sebagai manusia, sabar menanggung segala sesuatu ini nggak mudah. Tetapi kembali lagi, ini berbicara Bapak Ibu, kerelaan hati kita. Kerelaan hati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kerelaan hati kita, mau nggak kita membuka hati kita. Kita rela. Tuhan, inilah hidupku. Aku hanyalah alat. Aku hanyalah bejana. Kerinduanku adalah Tuhan memprosesku. Tuhan membentukku seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Secara manusia Tuhan saya nggak mampu. Secara manusia Tuhan saya nggak sanggup. Secara manusia Tuhan saya terbatas di dalam segala hal. Tuhan, Engkau tahu itu. Tetapi di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu, saya mau tetap melakukan yang terbaik. Saya mau lakukan yang the best. Jadi kita melihat dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, ada tokoh-tokoh Alkitab. Di dalam perjanjian lama kalau kita lihat di sana begitu luar biasa. Tokoh-tokoh Alkitab yang pertama kalau kita berbicara tentang ketulusan, kita lihat di sana ada Yusuf Bapak Ibu. Yusuf tulus, ketulusan. Ada tokoh tulus, dia menerima Maria. Dia tidak tahu secara logika. Gak masuk akal ketika dia melihat tunangannya ini hamil. Tunangannya ini mengandung. Secara logika Bapak Ibu, dia memberontak. Tetapi karena hadirnya ketulusan di sana, Yusuf menerima Maria apa adanya. Kita lihat ada tokoh yang lain, kita lihat bagaimana hadirnya Bapak Ibu keterbukaan.
Kita melihat di sana ada tokoh yang luar biasa. Kita bisa pelajari. Ada Haman dan Mordekai. Kita melihat bagaimana, Bapak Ibu, Haman dan Mordekai terbuka dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi karena rencana-rencana yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Mordekai, oleh Haman kepada bangsa Israel. Mordekai mencoba untuk terbuka, baik kepada Ratu Esther, kepada semua orang Israel. Kita melihat ada solusi, ada jawaban, ada jalan keluar. Kita lihat lagi berbicara tentang hadirnya kasih. Bapak Ibu, hadirnya kasih abadi. Kita melihat luar biasa. Ada seorang yang bernama Yakub. Dia begitu luar biasa. Di sana ada ketulusan. Di sana hadirnya keterbukaan. Tetapi juga ada kasih abadi. Kasih abadi inilah yang mendorong Yakub. Sehingga kita melihat ada tantangan, ada rintangan. Ketika dia ditipu sama Laban, dia meminta Rahel, tetapi pada akhirnya Lea yang harus diberikan oleh Laban. Dia akhirnya harus berjuang lagi 7 tahun. Dia harus berjuang, dia harus berusaha, dia harus berupaya. Tetapi karena adanya ketulusan, hadirnya keterbukaan, dan hadirnya kasih keabadian, maka memampukan Yakub sehingga dia melihat, dia menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Power of love itu menjadi gairah bagi seorang Yakub. Maka tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang ada di dalam Alkitab, sehingga bawa mereka menikmati segala kasih karunia dan kemurahan yang disediakan oleh Tuhan. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini yang kita dengar bersama-sama, kita mau bersama-sama mulai menata dan mengelola power of love ini dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami segala kasih kemurahan Tuhan yang dianugerahkan dan disiapkan Tuhan bagi kita semua hari ke hari. Dan Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Kita saling menguatkan, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain untuk terus berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.